Selamat datang. Sebelum mendengarkan kisah keren berikut ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan part-part berikutnya. Terima kasih. Istri ketiga, Seo Tampan. Original story by Cerita Romantis Part 1. Malam itu, Paris begitu dingin. Elena tengah terbaring kalut di atas kasurnya. Ia tinggal di kawasan arrondissement, tepat di lantai 3 sebuah bangunan tua, di ruangan yang tidak begitu besar, juga tidak begitu kecil. Sudah hampir 5 tahun Elena tinggal di kota eksotik itu. Ia terpaksa pergi dari kampung halamannya yang bernama Viqueville, yang berjarak 474,8 km dari kota Paris untuk kuliah di sana. Ia mengambil jurusan tata boga. Ia bercita-cita untuk membuat restoran terkenal di pedesaannya. Ia ingin membuat para wisatawan yang mengunjungi pedesaannya bisa menikmati berbagai menu lezat di restorannya nanti. Namun, impiannya terpaksa pupus karena kedua orang tuanya meminta Elena untuk mencari pekerjaan saja di kota Paris. Ayahnya tidak bisa memberikan modal untuk membuat restoran di sana karena dia terjebak hutang di bank. Belum lagi masih banyak hutang yang harus dibayar. Jika tidak, rumah sederhana satu-satunya milik mereka di desa itu akan lenyap karena disita pihak bank. Elena gusar di atas kasurnya, padahal semua pakaian dan barang-barangnya sudah dia kemas untuk hengkang dari tempat sewanya itu ke kampung halamannya pada malam itu juga. Namun, karena telepon ayahnya barusan, dia bingung harus bagaimana. Dia terpaksa menuruti permintaan kedua orang tuanya untuk kembali menetap di sana. Tok, tok, terdengar suara pintu diketuk. Itu pasti Dior, pikir Elena. Dior adalah pemuda tampan, seorang pelayan kafe di kawasan arrondissement itu yang tak jauh dari kediamannya. Mereka sudah hampir 2 tahun ini akrab. Mereka tidak berpacaran. Elena tertarik padanya karena menurutnya Dior adalah pelayan yang cekatan. Dia berperilaku baik kepada tamu yang datang, termasuk pada dirinya saat Elena berkunjung ke kafe tempat dia bekerja itu dulu. Elena telah mengajaknya untuk pindah ke restorannya setelah dia berhasil membuka restoran nanti. Dior dengan polos setuju, dan malam itu rencananya Dior akan mengantarkan Elena ke kampung halamannya dengan mobil tua miliknya. Sebenarnya Dior diam-diam suka terhadap Elena. Namun karena Elena hanya menganggapnya teman, lelaki tampan ini akhirnya terpaksa menyembunyikan rasa sukanya pada Elena dan berharap suatu saat nanti dia bisa mendapatkan gadis cantik berambut panjang itu dengan cinta. Elena buru-buru membuka pintu. Benar saja, Dior sudah berdiri di ambang pintu. "Sudah siap berangkat?" tanya Dior sambil tersenyum padanya, senyum yang menawan. "Sepertinya aku tidak bisa pulang kampung," ucap Elena tampak sedih. Dior heran, "Kenapa?" "Ayahku menyuruhku mencari pekerjaan di sini. Ayahku tidak bisa memberikan modal untuk membuka restoran di desa karena ada sesuatu," ucap Elena sedih. Dior tampak kasihan padanya. "Kalau memang begitu, mau bagaimana?" ucap Dior. "Kamu jangan khawatir. Nanti aku bantu kamu carikan pekerjaan di sini. Kamu sudah lulus kuliah, pasti mudah mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan." Dior mencoba menenangkannya. Tak berapa lama kemudian Elena menangis. Dior semakin kasihan melihatnya. "Sudah, jangan menangis," pinta Dior padanya. Elena mencoba mengelap air matanya dengan kedua tangannya. "Masuk dulu aja," pinta Elena pada Dior. Elena dan Dior pun masuk ke dalam. Dior tampak iba melihat beberapa kardus yang berisi buku-buku, tas-tas besar, dan koper-koper berisi pakaiannya
yang teronggok di ruang tamu itu. 5 tahun tinggal di sana. Elena pasti memiliki barang-barang yang banyak. Mereka duduk di sofa. Pantas saja Elena menangis karena semua yang direncanakannya menjadi sia-sia, pikir Dior. Dior lalu memandangi Elena, mencari cara agar gadis itu bisa tenang dan bisa menerima kenyataannya. Dior pun bangkit dan berpindah duduk di sebelahnya. Sudah, jangan sedih. Semua pasti baik-baik saja, pinta Dior padanya. Elena mengangguk. Terima kasih, kamu baik sekali padaku, ucap Elena tulus. Kamu yang baik sama saya selama ini, ucap Dior sambil tersenyum. Tak berapa lama kemudian, mereka saling pandang. Elena terdiam cukup lama melihat ketampanan Dior. Elena seperti baru menyadari kalau lelaki yang cukup lama dikenalnya ini sangat berkarisma. Tubuhnya yang tinggi, proporsional, hidungnya yang mancung, matanya yang biru, dan semuanya yang dimiliki lelaki itu begitu sempurna di matanya malam itu. Sementara itu, melihat Elena melihatnya begitu, Dior salah tingkah. Jantungnya berpacu kencang. Gadis di hadapannya itu memang sempurna. Rambutnya yang panjang agak pirang, matanya yang bening, kulitnya yang mulus, membuat Dior tak bisa mengatur nafas lagi dengan baik. Sementara itu, melihat Elena melihatnya begitu, Dior salah tingkah. Jantungnya berpacu kencang. Gadis di hadapannya itu memang sempurna. Rambutnya yang panjang agak pirang, matanya yang bening, kulitnya yang mulus, membuat Dior tak bisa mengatur nafas lagi dengan baik. Seperti tersadar akan sesuatu, mendadak Elena melepas ciumannya pada Dior dengan salah tingkah. Maaf, ucap Elena salah tingkah. Dior pun tak bisa berkata apa-apa, dia juga salah tingkah. Elena bangkit dan hendak berjalan ke arah kamarnya. Dia tidak percaya bisa melakukan itu pada Dior. Padahal dia hanya menganggapnya teman, lebih tepatnya calon pelayan di restorannya kelak. Saat Elena berhasil melangkah untuk meninggalkannya di ruangan itu, tangan Dior langsung memegang tangan Elena dengan lembut. Tunggu, pinta Dior. Elena berhenti melangkah, lalu menoleh pada Dior serba salah. Dia diam, menunggu kata-kata lelaki tampan itu selanjutnya. Aku suka sama kamu, ucap Dior akhirnya. Elena terdiam, tak bisa merespon apa-apa atas ucapannya. Sejujurnya, Elena juga tertarik pada Dior. Tapi dia cukup gengsi untuk menunjukkannya pada Dior. Melihat Elena hanya diam, Dior pun bangkit dan berdiri di hadapan Elena. Dia yakin melihat Elena diam begitu, gadis itu pasti menyukainya juga. Apalagi tadi gadis itulah yang duluan menciumnya. Dior pun mencium Elena. Elena tak bisa berkutik lagi. Rasa gengsinya kalah dengan hawa nafsunya. Elena pun membalas melumat bibir Dior yang sempurna itu. Mereka berciuman dengan beringas, laksana dua sepasang kekasih yang lama dipisahkan dan baru bertemu lagi. Tak lama kemudian, Dior menggendong Elena dan membawanya ke kamar Elena. Setiba di kamar Elena, Dior membaringkan Elena di atas kasur dengan hati-hati. Elena langsung menarik tubuh Dior ke atas tubuhnya. Mereka kembali berciuman lagi. Mereka semakin panas dan ganas. Dior pun sontak melepas kemeja dan celana yang dikenakannya. Elena pun mulai melepas pakaiannya. Kini mereka berdua tanpa mengenakan sehelai benang pun lagi. Dior kembali menindih Elena. Kini dia merayap pada kedua puncak di dada Elena, melumat puncaknya dengan lembut. Napas Elena naik turun menikmatinya. Ini untuk pertama kali bagi gadis itu disentuh oleh seorang lelaki. Dan untuk Dior, ini juga untuk pertama kalinya dia seberani ini melakukannya dengan seorang gadis. Mereka adalah sepasang perawan dan perjaka yang dipertemukan oleh malam yang dingin.
Saat Dior hendak mengarahkan benda berjakanya ke dalam lubang kesucian milik Elena, tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar sana. Dor, dor, dor. Sontak Elena mendorong tubuh Dior yang masih telanjang bulat dan keperjakaannya yang masih menegang itu. Elena langsung memakai pakaiannya kembali. Dior kebingungan. "Sekarang kamu pulang. Ini sudah di luar batas," teriak Elena. "Maafkan aku," ucap Dior. Elena terdiam. Dior pun terpaksa menuruti ucapan Elena. Dia langsung memakai pakaiannya dengan buru-buru, lalu segera meninggalkan Elena di sana dengan kecewa. Saat lelaki tampan itu sudah pergi dari kediamannya dan suara mobilnya terdengar menjauh dari tempat tinggalnya, Elena penasaran dengan suara tembakan di luar sana tadi. Ia pun menyingkap tirai jendela kamarnya di lantai 3 itu. Elena terkejut saat melihat seorang bapak-bapak berumur 60 tahunan sedang terkapar penuh darah di pinggir jalan di bawah sana. Apa Dior tidak melihatnya? Pikir Elena. Elena pun kasihan melihat bapak-bapak itu dan langsung keluar dari kediamannya itu. Jalanan di sana tampak sepi dan lengang. Hanya ada beberapa mobil yang terparkir di pinggir jalan. Elena buru-buru menghampiri lelaki tua yang terkapar, bersimbah darah itu, dan memeriksa napasnya. "Pak, Bapak," teriak Elena memanggilnya. Sesaat kemudian, lelaki tua itu bicara padanya dengan merintih. "Tolong, panggilkan ambulan." Elena lega saat mengetahui bahwa lelaki tua itu masih hidup. Dia pun langsung meraih handphonenya dan buru-buru menelpon nomor 112 untuk memintai pertolongan.